Assalamualaikum, saya Sela Septina Margareta, dosen S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang tergabung dalam kelompok keilmuan keperawatan dasar dan keperawatan ibu dan anak. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pendidikan atau pengajaran. Untuk menghasilkan lulusan keperawatan yang kompeten berlandaskan visi misi Prodi S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, maka saya sebagai dosen S1 Keperawatan dituntut untuk menciptakan tenaga keperawatan yang profesional yang berlandaskan budaya plus. Plus di sini adalah prima dalam layanan, luhur dalam berbudi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera dalam kebersamaan. Nah, dalam mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan pendidikan secara teoritis dan secara klinis yang mumpuni. Hal ini menuntut saya sebagai dosen S1 Keperawatan untuk bekerja sama tidak hanya pada perguruan tinggi saja, tetapi juga bekerja sama dengan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, misalkan posyandu, pustu, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Bidang pengajaran yang saya geluti salah satunya adalah keperawatan anak. Mata kuliah ini terdiri total 6 SKS yang dibagi menjadi 3 SKS di semester genap dan 3 SKS di semester ganjil. Nah, tidak hanya itu saja, pada mata kuliah ini juga ada penerapan PBL, yaitu praktek belajar klinik yang dilakukan mahasiswa biasanya dilakukan di puskesmas maupun di rumah sakit. Sebelum dimulai pengajaran setiap semester, saya selaku PJMK Keperawatan Anak 1 dan Keperawatan Anak 2 selalu mengupdate kebaharuan kurikulum terbaru dari AIPNI, yaitu Asosiasi Institut Pendidikan Nurse Indonesia, dan mengembangkan kebaharuan materi sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaru dan terupdate. Nah, selanjutnya saya berkumpul dengan teman-teman tim pengajar keperawatan anak untuk mendiskusikan dan membuat analisa kompetensi yang nantinya akan ditempuh oleh mahasiswa kami selama 2 semester, yaitu di keperawatan anak 1 dan di keperawatan anak 2. Tidak hanya itu saja, saya juga berdiskusi dengan teman-teman tim keperawatan anak untuk membuat rancangan soal-soal apa saja yang nantinya akan dikeluarkan dalam mencapai kompetensi keperawatan anak 1 dan keperawatan anak 2. Selanjutnya saya membuat RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Tidak hanya itu saja, saya juga merencanakan dan membuat tugas mahasiswa selama 1 semester ke depan. Biasanya saya membuat beberapa kasus keperawatan. Dari situ mahasiswa membentuk kelompok, biasanya small group discussion seperti itu, dan mahasiswa memecahkan atau menganalisa kasus yang saya berikan. Berikutnya, mahasiswa juga membuat asuhan keperawatan sesuai dengan kasus yang diberikan. Asuhan keperawatan yang dibuat mahasiswa biasanya disertakan dengan jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang terbaru yang bisa diaplikasikan dalam asuhan keperawatan. Pada pertemuan berikutnya, biasanya di kelas online atau daring melalui Zoom, kami melakukan presentasi kasus seperti itu, dan selanjutnya kami melakukan diskusi di kelas tersebut. Nah, setelah membuat RPS sebelum perkuliahan dimulai, saya biasanya melakukan kontrak RPS. Di situ saya menjelaskan capaian pembelajaran apa saja yang harus mahasiswa tempuh selama 1 semester. Lalu saya menjelaskan tugas-tugas mahasiswa apa saja yang harus mahasiswa kerjakan selama 1 semester. Lalu dilakukan pembagian kelompok. Lalu saya menjelaskan juga terkait kontrak penilaian dalam 1 semester. Dan tidak lupa di situ saya juga memberikan referensi-referensi apa saja yang dibutuhkan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah keperawatan 1 dan keperawatan anak 1 dan keperawatan anak 2. Sebelum perkuliahan dimulai, biasanya 3 hari sebelumnya saya mengupload materi-materi saya di Moodle.
yaitu platform e-learning yang disediakan oleh institusi kami. Di sini saya mengupload materi bahan ajar saya, biasanya PowerPoint, lalu juga saya mengupload SOP-SOP praktikum yang nantinya akan kita gunakan untuk praktikum ke depan. Lalu tidak lupa juga saya mengupload buku-buku referensi online yang berkaitan dengan materi ajar yang akan saya berikan. Tidak hanya itu, saya juga mengupload jurnal-jurnal yang dibutuhkan mahasiswa untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Dan tidak hanya itu saja, di akhir pertemuan atau di akhir setelah materi saya berikan, saya juga mengupload recording Zoom yang sudah terlaksana sebelumnya. Jadi di situ mahasiswa bisa memutar kembali dan mempelajari ulang materi yang diberikan. Selain memberikan materi melalui PPT, buku ajar maupun jurnal, 3 hari sebelumnya biasanya saya juga mengupload materi saya di blog. Nah, 3 hari sebelumnya saya menginformasikan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri melalui blog yang sudah saya buat dan saya tulis di sini. Nah, ini contoh blog yang saya buat, yaitu pemeriksaan fisik neonatus unit 3. Nah, sebelumnya mahasiswa bisa belajar mandiri di sini, dan tidak lupa di kolom komentar. Di sini saya membuka sesi diskusi. Sesi diskusi ini saya buka banyak pertanyaan dari mahasiswa ya, dan di sini juga mahasiswa bisa saling berdiskusi dengan temannya. Dari situ saya bisa melihat dan memantau mahasiswa mana saja yang aktif dalam berdiskusi, sehingga dapat digunakan dalam salah satu penilaian keaktifan dan etika mahasiswa dalam berkomunikasi. Pembelajaran daring, saya selalu menggunakan platform Zoom dan memastikan kondisi internet stabil untuk kelancaran pengajaran. Karena dengan media Zoom, saya merasa lebih bisa berinteraksi dengan mahasiswa, lebih leluasa dalam share materi baik PPT, dokumen, maupun video pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, saya selalu mengecek dan memastikan semua mahasiswa siap menerima materi perkuliahan dengan memastikan semua mahasiswa on kamera. Di pertengahan pengajaran, biasanya saya beristirahat sebentar sambil mengirimkan format absensi melalui Google Form. Di dalam Google Form, biasanya saya memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang saya berikan. Selain itu, di akhir pertanyaan, saya membuka kritik dan saran untuk masukan positif dalam meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan. Di tengah pembelajaran luring, saya juga biasanya memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan menambah motivasi belajar mahasiswa serta mempererat keakraban kami. Pada akhir pembelajaran, tidak lupa saya memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa dan membuka lagi sesi pertanyaan dan diskusi jika ada materi atau pelaksanaan tugas yang belum jelas. Saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berkonsultasi melalui media sosial Telegram ataupun WhatsApp jika mahasiswa ada kendala dalam belajar, mengerjakan tugas. Pada pengajaran praktikum, saya juga membuat modul praktikum untuk mempermudah mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum. Sebelum praktikum, saya membagikan modul dan video praktikum agar mahasiswa bisa belajar mandiri. Selanjutnya, saat praktek, saya mendemonstrasikan praktikum dan selanjutnya mahasiswa akan melakukan praktikum satu per satu. Tidak hanya itu, untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktikum keperawatan anak 1 dan 2, saya juga intens mengajak mahasiswa melaksanakan praktikum langsung di lapangan atau di masyarakat. Salah satunya saya membawa mahasiswa di Posyandu Balita. Di situ mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan teori pengkajian keperawatan bayi dan anak, menerapkan deteksi tumbuh kembang, dan dapat menilai MTBS pada anak. Dan juga mahasiswa bisa belajar secara langsung peran sebagai pendidik kesehatan dan berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, misalkan dokter maupun bidan. Nah, berikut ini adalah cuplikan video beberapa kegiatan kita saat
melakukan praktikum secara langsung di posyandu balita yang ada di daerah kami. Sedangkan pada praktek PBL, praktek belajar lapangan, mahasiswa memberikan asuhan keperawatan langsung pada kasus anak sakit didampingi dengan preseptor klinik. Namun, saya selalu memantau proses PBL dan melakukan supervisi 2 kali dalam seminggu dan melakukan ujian klinik di akhir pembelajaran langsung secara bedside teaching dengan preseptor klinik. Penilaian yang saya berikan mengacu pada kontrak RPS. Biasanya saya membagi kriteria penilaian menjadi 5. Yang pertama, di sini ada nilai UTS, yang kedua ada nilai UAS, yang ketiga di sini ada nilai individu atau tugas mandiri, yang keempat di sini ada tugas kelompok, biasanya analisa kasus, yang terakhir di sini ada nilai praktikum. Nah, kelima prosentase nilai biasanya saya berikan prosentase secara merata sama di setiap poinnya. Kenapa begitu? Agar mahasiswa mengerjakan 5 poin penilaian ini secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada yang salah satu dikerjakan secara serius, salah satu dikerjakan secara biasa-biasa aja, seperti itu ya. Jadi semuanya saya harapkan dikerjakan secara sungguh-sungguh sehingga saya membagi rata 5 prosentase penilaian yang saya berikan. Untuk pengumpulan tugas biasanya saya menggunakan grup Telegram ya. Di situ mahasiswa bisa mengumpulkan tugas-tugasnya dan saya juga menilai dan mempublish nilai-nilai tersebut di grup Telegram tersebut, sehingga penilaian yang saya berikan itu bersifat transparan dan adil sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan ketepatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Pada saat UTS maupun UAS saya menggunakan platform Moodle. Platform ini disediakan oleh institusi kami. Nah, mahasiswa diberi waktu pengerjaan secara daring ya, sesuai dengan waktu yang diberikan. Lalu selesai mengerjakan soal tersebut, nilai didapat oleh mahasiswa itu akan muncul secara otomatis, sehingga nilai yang diberikan itu bersifat transparan dan bersifat objektif, seperti itu. Nah, berikut ini adalah perkuliahan saya yang saya jelaskan melalui platform Zoom, yaitu tata laksana bayi baru lahir dengan ibu suspek dan terkonfirmasi COVID-19. Oke, berikut ya. Jadi tidak hanya pada bayinya, PR-nya kita di sini juga pada tenaga medisnya, ya. Bagaimana bayi itu tidak terkonfirmasi COVID dari ibunya dan bagaimana tenaga medis itu juga tidak terkonfirmasi COVID. Nah, ini sangat berat ya. Lebih berat dari pasien yang merawat pasien COVID dewasa, gitu kan? Kalau ini bayangkan menolong persalinan pada ibu dengan terkonfirmasi COVID, tentunya membutuhkan APD yang level 2-3, ya kan? Nah, jika masih tersangka, ya kan, masih suspek, ya, belum terdiagnosa, itu menggunakan APD tingkat 2, ya, tindakan dan perawatan dalam isolasi fisik, ya, jadi dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Jika, ya kan, bayi tersebut sudah terkonfirmasi COVID, maka kalian sebagai tenaga medis harus menggunakan APD tingkat 3 di ruang isolasi atau tindakan aerosol. Ada Google, masker N95, pakai handscoon di sini, pakai apron. Jadi di dalamnya itu juga sudah pakai jas lab, tetapi di luar juga harus sudah pakai apron atau gown, alas kaki, gitu ya. Kalau level 3 ini level semakin tinggi ya. Kalau di sana tadi cuman pakai penutup kepalanya kain ya. Kalau di sini sudah pakai yang baju asmat itu ya, level 3 ya. Ada Google, masker N95, handscoon, cover all jumpsuit ya. Jadi bentuknya jumpsuit ya. Jumpsuit itu kan
apa ya, menyeluruh gitu kan, gandeng kan celana sama bajunya gitu. Sama harus menggunakan boot. Itu bedanya level 2 dan level 3 yang harus kita gunakan saat kita mau merawat pasien dengan suspek. Suspek itu masih curiga pasien COVID, bayi COVID, ya saya sebutnya bayi COVID ya, atau pada bayi yang memang sudah terinfeksi COVID. Gitu. Harus pakai level 2 dan 3. Nah ini tata laksanaan di ruang perawat ya. Jadi ada level 3, level 2 ya. Ini kelemahannya. Kalau level 3 itu sedikit mahal memang ya dan tidak nyaman memang dipakainya. Cuman itu lebih lebih bagus ya atau lebih lebih terjaga ya, terjaga. Bedanya. Oke, sebelum masuk ke pelaksanaan atau penata laksanaan pada bayi, kita harus tahu dulu dong ya, apa bedanya suspek dan terkonfirmasi COVID gitu. Kalau suspek itu bayi yang lahir dari ibu yang riwayat infeksi COVID yang tadi ya, tetap 14 hari sebelum lahir bayinya dan 28 hari setelah lahir atau kontak secara langsung dengan orang tua yang COVID itu suspek ya. Suspek itu masih curiga deh, yang namanya suspek itu belum tentu. Nah, kalau sudah terkonfirmasi berarti dia sudah terdiagnosa ya, bila memenuhi minimal kriteria PCR COVID-nya positif ya, dan spesimen darahnya atau traktus respiratoris ya, itu juga terkonfirmasi positif ya. Itu jadi sudah positif, bukan suspek lagi. Jadi jangan langsung kita kategorikan terkonfirmasi kalau belum kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ini. Masih curiga aja ya. Masih curiga karena ibunya itu riwayat COVID-nya itu 14 hari sebelum lahir. Nah, ini ya diagnosanya itu harus memenuhi 3 tahapan ini ya. Yang pertama adalah anamnesa dan pemeriksaan klinis. Ya, tentu kalian udah tahu lah ya, nanti bisa baca-baca di materi-materi yang nanti misalnya juga bisa upload di Moodle ya, untuk tanda gejala apa sih yang ada gitu kan. Anamnesanya harus lengkap, pemeriksaan klinisnya juga harus lengkap dan dipertajam atau diyakinkan dengan pemeriksaan laboratorium tadi PCR gitu kan. Serta ada pemeriksaan di sini tambahannya ada radiologi karena virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga pemeriksaan torak itu wajib dilakukan untuk mengetahui benar-benar nggak ini itu terkonfirmasi COVID ya. Tuh. Anamnesa ini penting ya Dek ya untuk status ibu yang COVID. Jadi kita harus benar-benar detail menanyakan dari mulai riwayat kontak, pernah ke daerah yang terjangkit atau transmisi lokal, serta gejala klinisnya. Ya, yang tadi yang di pertama yang di grafik-grafik tadi ada batuk, pilek, terus sesak nafas, penciuman hilang, diare, saturasi oksigen menurun dan sebagainya. Itu sudah tahu ya kalian pasti ya ini ya. Nah, mungkin kalau yang tadi yang kalau orang dewasa kalian sudah banyak tahu ya. Kalau pada anak-anak, apa sih tanda gejalanya? Gitu. Yang pertama, kalau anak-anak tersebut terkonfirmasi COVID, ya pasti ada tanda gejala. Kalau orang aja malas nafsu makan, ya kan? Malas nafsu makan. Nafsu makannya tidak ada ya berkurang. Nah, kalau pada bayi ini malas menyusui, terjadi letargi, lemah, ya kan? Lemah kayak orang ngantuk, letargi itu ya. Lalu malas menyusui, tidak mau menyusui. Lalu di sini juga ada temperatur ya, jadi ada demam tinggi. Nah, bahayanya kalau pada bayi itu bisa mengarah ke kejang demam. Itu bedanya sama dewasa. Kalau dewasa, kalau demam itu ya bisa lah ya, apa namanya, menurunkan demam itu nggak sampai pada terjadinya kejang. Nah, kalau pada bayi itu resiko kejang itu sangat tinggi. Makanya ini perlu kita waspadai di sini. Nah, lalu ada gejala respiratorius ya, kardiovaskuler. Ya ini, ya kan salah satunya tapnyu, merintih, ya retraksi dinding dada,
ada apnea, sesak nafas, batuk, takikardi. Nah, ini lengkap di sini. Lalu gejala pencernaan nih, ada muntah, diare, dan distensi abdomen, kembung ya abdomennya atau perutnya itu mengembung. Tuh. Nah, pemeriksaan laboratorium yang wajib dilakukan kalau sudah ada tanda gejala di awal itu adalah pemeriksaan leukosit ya. Jadi kalau leukositnya tinggi itu adalah tanda-tanda ada infeksi di dalam tubuh kita. Ya, data pemeriksaan darah yang wajib kamu garis bawahi itu adalah leukosit ya. Kalau biasanya manusia atau seseorang itu terkena virus, bakteri di dalam tubuhnya, responnya di tubuh itu adalah peningkatan leukosit gitu. Lalu ada limfopenia dan trombositopenia ringan. Ya, jadi ini trombositnya juga bisa menurun gitu. Lalu ada peningkatan kreatin juga ya, dan laktat dehidrin ya. Di sini juga ada penurunan tuh. Lalu pemeriksaan yang wajib ini PCR ya, sudah tahu ya spesimennya ya. PCR dilakukan untuk melihat apakah memang hasilnya positif gitu. Bisa juga di sini sebenarnya menggunakan spesimen darah dan feses ya. Cuman kalau sudah di swab itu sudah positif, biasanya dia sudah langsung terkonfirmasi COVID dan harus dilakukan isolasi. Cuman biasanya ada tanda gejala diare ya. Jadi kan kalau dokter itu harus pinter-pinter menegakkan diagnosa. Jangan semuanya yang tadi dibilang di COVID kan gitu kan. Kita harus bisa tahu, oh ini ternyata karena COVID atau memang karena diare yang lain gitu. Jadi harus dilakukan PCR ya. Dan lumayan ya harganya ya PCR ya. Tuh. Nah ini ya, untuk pemeriksaan radiologi bisa dilihat di sini. Biasanya dilakukan pemeriksaan USG, CT scan, abdomen. Nah ini bedanya kayak gini, Dek. Kondisi toraknya ya, atau dadanya ya, paru-parunya ya. Kalau pada normal itu bersih ya, paru-parunya ya. Warnanya seperti ini. Kalau pada perokok seperti ini ya, agak sedikit keruh. Lah kalau pada COVID ini sudah tertutup ya biasanya. Makanya ini terjadi penurunan oksigen ya, penurunan oksigen di darah dan di situ juga terjadi sesak nafas ya. Jadi kalau yang tadi, kalau yang normal, bayi normal, ibu normal ya, itu boleh rawat gabung dengan ibu, tetapi ibu harus tetap melakukan protokol COVID saat mencuci tangan, membersihkan payudara, sebelumnya harus cuci tangan, memberikan ASI ke anaknya itu harus cuci tangan. Nah, kalau bayi lahir, tapi ibunya nggak terkonfirmasi COVID, bayinya juga belum tahu kan terkonfirmasi COVID apa enggak, tapi kondisinya dia asfiksia. Asfiksia itu adalah terjadinya sesak nafas pada bayi baru lahir gitu. Ada tanda-tanda sesak nafas, tidak bernafas, tidak menangis. Nah, itu harus menggunakan isolasi level 2 atau 3 ya. Dan dipisahkan dari ibu, harus di ruang isolasi bayinya. Nah, tidak perlu swab ya kalau ibunya tidak terkonfirmasi COVID, bayi yang lahir tetapi asfiksia, ada tanda gejala sesak nafasnya, itu stres pernafasan, itu tidak perlu swab. Beda kalau kondisinya ibunya COVID. Nanti akan kita pelajari lebih di slide selanjutnya. Bukan swab di hari ke-1, 24 jam setelah lahir, atau hari ke-2. Seperti itu. Nah, kalau bayi terkonfirmasi COVID, ya sudah jelas, tentu itu harus kita lakukan swab setelah hari ke-14 ya, sampai negatif, seperti orang dewasa. Gitu. Nah ini ya, kunjungan ibu pada bayi lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID itu tidak boleh mengunjungi bayi ya, sebelumnya ya. Jadi ibu boleh mengunjungi bayinya bila memenuhi kriteria. Ibu tidak demam ya, terus
Kan saya buka pertanyaan sesi diskusi. Ada yang bertanya terkait eh, penata laksanaan COVID pada bayi baru lahir. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Eh, apakah kelenjar susu ibu itu tidak mengandung COVID, Bu? Tidak terkontaminasi COVID gitu? Nah, itu ya Febrilia ya, tadi pertanyaan bagus ya. Nah, berdasarkan jurnal memang itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa untuk memberikan ASI ya kepada bayinya. Namun harus dengan prosedur yang tepat itu tadi ya, jangan sampai ASI yang keluar dari ibunya itu cara memerahnya itu tidak benar gitu. Cara merah ASInya tidak benar sehingga bukan dari dalam ASInya yang terpapar COVID, tetapi COVID-nya itu diperoleh dari proses perah ASI yang salah gitu. Misalkan ibunya tidak menggunakan masker saat memerah ASI, lalu sebelum memerah ASI tidak menggunakan tidak cuci tangan. Nah, itu bisa jadi nanti saat makanya tadi kan di materi kan bisa tetap diberikan ASI ya. Cuman memang itu dari persetujuan orang tua juga ya, tidak bisa memaksa. Kalau memang orang tua belum siap ya, resikonya sangat besar memang kan. Nah, itu juga diperbolehkan tidak memberikan ASI kepada bayinya. Cuma sebenarnya dari ASI yang keluar itu tidak terpapar sebenarnya ya. Jadi yang menyebabkan ASI itu terpapar proses pompa ASINya itu yang dikeluarkan itu tadi gitu. Jadi misalkan ibunya baru pegang hidung atau baru pegang baru batuk gitu kan, terjadi aerosol tadi, aerosolisasi tadi ya kan. Nah, itu bisa terkena ASI yang diperah gitu. Sehingga itu nanti juga bahaya kalau dikonsumsi atau diberikan kepada bayinya gitu. Jelas ya? Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Cuman memang harus kita kembalikan juga ke orang tua bayi. Kalau memang tidak yakin, memang kan resikonya besar ya. Memerah ASI itu kan juga harus steril kan. Maksudnya steril itu nyuci botolnya ya kan. Biasanya kalau pada bayi-bayi dengan ibu yang terkonfirmasi COVID, itu ya karena resikonya besar ya biasanya diberikan susu formula gitu dan penyajiannya bukan ibu yang menyajikan ya kan, biasanya kan dipisahkan tuh di ruang isolasi sehingga ya yang yang memberikan nutrisi itu ya dari tenaga medisnya gitu ya. Bagus ya Febrilia ya pertanyaannya ya, memang bertanya-tanya ya kira-kira itu bisa nggak ya kan. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman yang bikin bahaya itu prosesnya aja. Sama dengan bayi yang baru lahir itu, kalau orang tua mamanya, ibunya terkonfirmasi COVID, belum tentu bayinya keluar itu ya sama-sama COVID. Bisa saja bayinya itu negatif dan sehat-sehat aja. Padahal kan di dalam kan juga diberi nutrisi dari ibunya, apa yang ibunya makan ya kan, ternutrisi melalui plasenta kan, ya kan. Kalau di logika kan kenapa kok nggak positif juga gitu kan. Tapi berdasarkan penelitian ya yang sekarang yang terbaru, tidak perlu takut juga, bisa ditolong bayinya itu tidak ikut-ikutan kena COVID seperti ibunya gitu.